para narasumber perwakilan dari generasi muda di Kota Cirebon tentang wawasan kebangsaan dan negara di era digital saat ini. Tentu saja, mari kita sambut Kak Mira Femi. Halo Kak, selamat duduk Kak. Halo, perkenalkan nama saya Ida Ramadhanti, saya sebagai koordinator dan juga treasurer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bardini. Saya purna tugas PNS Kota Cirebon. Bismillah. Menurut Kakak, apa sih arti wawasan kebangsaan buat anak muda zaman sekarang? Menurut aku, wawasan kebangsaan itu kan bukan cuma tentang hafal Pancasila atau undang-undang dasar, tapi juga bagaimana kita paham dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Jadi kita punya cinta tanah air dan tanggung jawab kepada negara, tapi tetap relevan ya dengan zaman sekarang. Apa makna wawasan kebangsaan bagi Anda sebagai seorang pekerja atau profesional muda? Yaitu menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam profesi saya sebagai dressmaker dengan mengangkat unsur budaya lokal seperti merancang model busana, batik, kebaya, soket dengan Terkait arti dari wawasan kebangsaan bagi Ibu berdasarkan pengalaman hidup selama ini, apalagi sebagai purna tugas PNS mungkin ada banyak pengalaman seperti itu. Silakan Ibu. Terima kasih. Bagi saya, wawasan kebangsaan adalah merupakan cara pandang yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dan pengalaman saya sebagai PNS yang berpuluh tahun melaksanakan tugas-tugas, cinta tanah air ini tidak hanya untuk diucapkan, tetapi diwujudkan dalam kegiatan. Pastinya dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus sangat menjunjung tinggi, pertama, kejujuran, kedisiplinan, serta melayani masyarakat dengan ikhlas dan sepenuh hati, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan profesi dan kewenangan masing-masing. Jadi intinya, wawasan kebangsaan yang saya pahami adalah bekerja dan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Gimana cara generasi muda bisa nunjukin cinta tanah air di era digital kayak sekarang? Menurut aku banyak banget caranya, apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, kayak bisa bikin konten yang bermanfaat atau mendukung produk-produk lokal, atau bahkan cuma sekedar menyebarkan energi positif tentang Indonesia. Jadi cinta tanah air itu nggak harus pacaran, tapi juga bisa dilihat dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Menurut Anda, bagaimana nilai-nilai kebangsaan bisa diterapkan di tempat kerja? yaitu dengan bekerja sama dengan rekan kerja tanpa membedakan agama dan juga daerah asal. Bagaimana Ibu melihat perubahan semangat kebangsaan dari dulu mungkin sampai dengan saat ini? Ya, baik. Dulu semangat kebangsaan terasa sangat kuat. Kami meskipun hidup sederhana, tetapi sangat terasa rasa persaudaraan dan gotong royong, terutama khususnya mungkin di daerah-daerah pedesaan ya. Nah, untuk sekarang yang mungkin sekarang ini udah eranya era digital, yang semuanya serba cepat, tantangannya pastinya sangat berbeda. Di sini udah sangat individualistis, tetapi insya Allah dengan pendidikan karakter, dengan keteladanan yang baik, tentunya
semangat kebangsaan ini tidak akan pudar dan memang tidak boleh sampai pudar. Semangat kebangsaan harus tetap tumbuh, hanya mungkin pada saat ini bentuknya akan berbeda sesuai dengan kondisi. Nah, sekarang kan sering banget nih muncul isu perpecahan, terus banyak hoax juga yang beredar, sama ada intoleransi. Menurut kakak itu gimana? Enggak, sebenarnya kita sekarang itu banyak yang kurang bijak dengan memakai internet. Jadi menurut aku penting banget kita generasi muda itu buat thinking before sharing. Jadi biar nggak gampang kepancing apalagi sama berita-berita yang belum jelas. Jadi generasi muda itu harus lebih kritis supaya di media sosial maupun dunia nyata itu juga lebih damai. Oke, aku setuju banget itu. Banyak isu seperti individualisme, kompetisi tidak sehat, dan perbedaan pandangan muncul di dunia kerja. Bagaimana cara Anda menyikapinya? Menurut saya yaitu tetap fokus pada pekerjaan sendiri dan menyelesaikan masalah tanpa emosi. Menurut Ibu, apa ancaman terbesar bagi persatuan bangsa di masa sekarang ini? Menurut saya, ancaman terbesar persatuan bangsa saat ini adalah perpecahan, mungkin disebabkan salah satunya karena informasi yang salah atau misinformasi, informasi yang tidak tepat, kemudian kurangnya empati dari antar warga dan masyarakat, kemudian pengaruh dari media sosial. Ini mungkin yang paling terasa, di mana pada zaman sekarang ini media sosial ini begitu cepat terserap ke masyarakat, begitu cepat sampai ke masyarakat, sampai ke pelosok pedesaan, di mana diantaranya juga ada yang menyebar kebencian, mengadu domba, baik antar individu maupun antar kelompok, sehingga akan memperuncing permasalahan. Kemudian kalau boleh saya tambahkan, menurut pendapat saya pada saat ini juga terdapat kesenjangan sosial yang cukup signifikan, baik itu kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan ilmu pengetahuan, yang mana akan menimbulkan masalah kecemburuan sosial. Kemudian juga mungkin perlu disikapi tentang lapangan kerja yang saat ini agak susah, sehingga sangat terbatas, sehingga masyarakat khususnya generasi muda itu merasa ada ketidakpuasan kepada pemerintah, sehingga menimbulkan juga frustasi, dan ini juga merupakan suatu ancaman terhadap persatuan bangsa. Demikian. Nah, menurut pendapat Kak Mira, semangat bela negara di kalangan mahasiswa tuh sekarang gimana sih? Semangat bela negara itu banyak banget ya bentuknya, cuma ya menyesuaikan zaman aja. Kalau sekarang ini mahasiswa itu banyak bela negara itu lewat karya-karyanya, inovasi ataupun aksi sosial. Jadi nggak cuma pakai seragam ataupun baris berbaris, tapi juga kontribusi nyata di kalangan masyarakat. Dalam situasi maraknya berita negatif dan isu politik yang memecah belah, apa langkah kecil yang bisa dilakukan untuk menjaga persatuan? Yang pertama itu saling menghargai perbedaan suku, agama, dan juga pendapat. Dan yang kedua yaitu tetap menggunakan produk lokal sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air. Apakah bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh generasi khususnya mungkin generasi ibu ya pada saat masa ini? Baik, kami dari generasi lansia ya, itu bukan berarti berhenti kita bisa mengabdi kepada negara, berhenti bela negara meskipun tidak dalam bentuk angkat senjata, tetapi dalam bentuk memberikan keteladanan, baik perkataan, ucapan, perbuatan, sikap. Kemudian juga harus mengayomi masyarakat, kemudian bisa tetap berkiprah dan aktif di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, dan juga
menjaga nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, gotong royong, dan sebagainya. Itu mungkin masih bisa kita laksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan masing-masing. Nah, kalau bentuk sederhana dari bela negara yang bisa dilakukan mahasiswa setiap hari, menurut kakak apa? Mungkin dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti disiplin kuliah, jujur, terus membantu teman, atau menjaga etika baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dari hal-hal yang kecil seperti itu, kalau konsisten kan sudah termasuk bela negara ya. Apa bentuk bela negara yang menurut Anda relevan bagi pekerja masa kini? Khususnya untuk profesi saya adalah memakai identitas budaya Indonesia seperti memakai batik, memakai kebaya dengan model generasi saat ini. Bagaimana cara ini untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air kepada anak, cucu, mungkin atau generasi muda yang ada di lingkungan ibu sendiri? Ya, untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air pada generasi muda, kepada anak cucu kita, pastinya seperti yang tadi disampaikan, memberikan keteladanan yang baik. Kemudian menghormati setiap perbedaan, menghargai hasil karya anak bangsa sendiri, menanamkan nilai-nilai luhur para pejuang kemerdekaan. Kemudian menyampaikan kepada anak cucu kita tentang sejarah perjuangan bangsa. Bagaimana para pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang untuk meraih kemerdekaan. Kemudian mereka akan paham kalau sudah paham akan perjuangan bangsa, mereka akan mencintai tanah airnya sesuai dengan situasi keadaan yang sekarang. Mungkin bisa ditanamkan untuk nilai-nilai luhur pada generasi yang akan datang. Cerita barangkali kepada cucu-cucu kita ya tentang perjuangan para pahlawan. Seperti itu. Selanjutnya nih Kak, menurut kakak tantangan terbesar anak muda dalam menjaga persatuan bangsa nih sekarang apa ya bentuknya? Kalau tantangan untuk generasi muda mungkin kayak ego atau perbedaan pendapat sih. Kadang kan orang tuh terlalu gampang baper ya di media sosial, padahal beda pendapat kan wajar. Tapi yang penting itu jangan sampai lupa kalau tujuan kita itu sama, yaitu Indonesia yang maju dan damai. Bagaimana Anda melihat peran masyarakat produktif dalam memperkuat ketahanan bangsa? Yang pertama perannya adalah meningkatkan ekonomi nasional dengan inovasinya. Dan yang kedua adalah mencerdaskan bangsa dengan membangun sekolah-sekolah di pelosok negeri. Dalam menghadapi isu-isu seperti intoleransi, kemudian juga radikalisme, kemudian juga mungkin yang sekarang lebih banyak itu perbedaan terhadap pandangan politik, mungkin ada nggak pandangan atau dari ibu sendiri apa sih yang sebaiknya diambil, sikap yang sebaiknya diambil oleh masyarakat gitu? Baik, kita harus tetap bijak menghadapi semua isu-isu intoleransi, radikalisme maupun perbedaan pandangan politik. Kita harus terbuka dan menghormati setiap perbedaan, mendengarkan tanpa kita harus menghakimi, mencari titik temu, tidak saling menuduh, tidak saling menyalahkan, karena tujuan tetap sama, yaitu untuk Indonesia yang damai dan bersatu. Menurut Anda, bagaimana cara menumbuhkan semangat nasionalisme di lingkungan kerja dan keluarga? Untuk di lingkungan keluarga, kita bisa ajarkan anak kita untuk mencintai budaya sendiri seperti memperkenalkan makanan lokal, lagu kebangsaan, dan juga pakaian tradisional. Dan untuk di lingkungan kerja, tentunya kita harus bekerja sama dengan rekan kerja kita tanpa membedakan suku, agama, dan juga pendapat. Mungkin terakhir Bu, pertanyaan sebagai penutup, lebih kepada harapan Ibu sih sebagai generasi
ya mungkin sudah tidak muda lagi, ya harapannya kepada generasi muda saat ini untuk tetap bisa menjaga wawasan kebangsaan dan semangat bela negara di masa depan, bagaimana ini harapannya? Harapan kami terhadap generasi muda dalam menjaga wawasan kebangsaan dan semangat bela negara di masa depan, pastinya yang pertama tidak melupakan jati diri bangsa, menanamkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus perjuangan bangsa, pengisi kemerdekaan Indonesia. Dan generasi muda harus menggunakan kecerdasan teknologi untuk membangun bangsanya sendiri. Kemudian yang penting juga harus mencintai budaya sendiri, menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa, agar Indonesia akan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang, insya Allah. Akhir nih Kak, kalau Kakak boleh kasih pesan nih buat sesama generasi muda di Cirebon khususnya tentang wawasan kebangsaan, apa yang mau Kakak sampaikan? Pesannya buat generasi muda, cintailah Indonesia dengan cara kamu sendiri, bisa lewat karya, pendidikan, ataupun hal-hal kecil yang positif yang lainnya. Boleh tetap kritis tapi tetap sopan, ataupun beda pendapat itu nggak apa-apa, asalkan tetap satu tujuan, yaitu Indonesia maju bareng-bareng. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Vira atas waktunya. Semoga kita terus bisa menjaga implementasi nilai-nilai bela negara ini ya Kak, biar bisa maju bareng-bareng. Tuh, lagi generasi muda. Oke, terima kasih Kakak. Dari hasil wawancara dengan 3 narasumber dari latar belakang yang berbeda, yaitu dengan seorang mahasiswa, seorang pekerja muda, dan seorang orang tua, kita dapat melihat bagaimana semangat wawasan kebangsaan dan bela negara diartikan dan diwujudkan oleh setiap generasi di Indonesia. Bagi mahasiswa, wawasan kebangsaan bukan hanya tentang menghafal Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tentang memahami dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mereka menunjukkan cinta tanah air lewat hal-hal sederhana seperti membuat konten positif di media sosial, membeli produk lokal, hingga menjaga etika dan sikap di dunia maya. Bagi mereka, bela negara berarti berkontribusi lewat karya, inovasi, dan aksi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, bagi pekerja muda, memaknai wawasan kebangsaan dengan cara yang lebih profesional. Dalam dunia kerja, semangat kebangsaan diwujudkan melalui kerjasama tanpa diskriminasi, menjunjung etika kerja, dan mengangkat budaya lokal dalam karya. Mereka percaya bahwa bela negara bisa dilakukan dengan bekerja secara jujur, produktif, serta mendukung ekonomi nasional, termasuk dengan bangga menggunakan produk dalam negeri. Dari sisi orang tua atau generasi senior, wawasan kebangsaan dimaknai sebagai pandangan hidup yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mereka menekankan pentingnya keteladanan, disiplin, dan pelayanan yang tulus kepada masyarakat sebagai bentuk cinta tanah air. Menurut mereka, ancaman terbesar saat ini bukan perang fisik, tetapi perpecahan akibat berita bohong dan intoleransi. Karena itu, generasi tua berperan menjaga kesejukan dan menanamkan nilai moral serta semangat persatuan kepada generasi muda. Dari ketiga pandangan ini, tampak bahwa semangat kebangsaan tetap hidup di setiap generasi, hanya cara mengekspresikannya yang berbeda. Generasi muda menampilkan lewat kreativitas, generasi produktif melalui profesionalitas, dan generasi tua melalui keteladanan dan nilai-nilai luhur. Mereka semua sepakat bahwa bela negara bukan hanya tugas militer, tapi tanggung jawab moral setiap warga negara. Menjadi warga negara yang jujur, disiplin, saling menghormati, dan berbuat baik bagi lingkungan adalah bentuk nyata bela negara di masa kini. Dari wawancara ini kita belajar bahwa untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan zaman, kita perlu memperkuat wawasan kebangsaan, menjaga persatuan, dan menghidupkan semangat cinta tanah air dalam tindakan nyata di setiap hari.
karena sejatinya bela negara dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil dengan niat yang besar untuk Indonesia yang damai, bersatu, dan berdaulat.